Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Purnamasari dari Sastra Indonesia akan sedikit menjelaskan tentang tutorial pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Pengarsipan. Pengarsipan adalah surat pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha yang banyak dilakukan oleh setiap badan usaha baik dalam pemerintahan maupun usaha swasta. Macam-macam pengarsipan. Berdasarkan fungsi arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok, kearsipan dibedakan menjadi dua, yaitu dinamis dan statis. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis menurut fungsi dan kegunaannya, yang pertama, arsip aktif, yaitu arsip-arsip yang masih dipergunakan untuk kelangsungan kerja. Semi-aktif, yaitu arsip-arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun. Dan yang terakhir, inaktif atau semi-statis, yaitu arsip-arsip yang jarang sekali dipergunakan. Yang kedua adalah arsip statis. Arsip ini adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan atau penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara. Menurut sudut hukum dan perundang-undangan, arsip dibedakan menjadi dua jenis, yaitu otentik dan tidak otentik. Arsip otentik yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta, bukan fotokopi atau film sebagai tanda keabsahan isi arsip bersangkutan. Tidak otentik yaitu arsip yang di atasnya tidak terdapat tanda tangan asli tinta. Yang berikutnya adalah asas pengarsipan. Asas sentralisasi yaitu pelaksanaan pengelolaan arsip bagi seluruh organisasi yang dipusatkan di satu unit khusus, yaitu pusat penyimpanan arsip. Asas ini biasanya digunakan oleh organisasi yang tidak terlalu besar dan tidak banyak memerlukan informasi yang bersifat khusus atau spesifik. Yang kedua adalah desentralisasi. Asas pelaksanaan pengolahan arsip yang ditempatkan di masing-masing unit dalam suatu organisasi. Asas ini biasanya digunakan oleh organisasi yang besar atau kompleks kegiatannya, dan masing-masing unit pada organisasi mengelola informasi khusus. Dan yang terakhir adalah kombinasi atau gabungan sentralisasi dan desentralisasi. Asas ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dengan cara menggabungkan antara asas sentralisasi dengan desentralisasi. Asas ini digunakan untuk mengurangi dampak kerugian yang terdapat pada asas sentralisasi dan desentralisasi. Sistem pengarsipan yang pertama yaitu sistem abjad. Sistem yang penyimpanan dokumennya berdasarkan susunan abjad dari kata tangkap atau nama dokumen bersangkutan. Nama dapat terdiri dari dua jenis, yaitu nama orang dan nama badan. Nama orang atau nama individu terdiri dari nama lengkap dan nama tunggal, sedangkan nama badan terdiri dari nama badan pemerintah, swasta, dan organisasi. Yang kedua adalah sistem nomor. Sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama-nama orang atau nama badan disebut dengan sistem nomor. Pada sistem nomor terdapat tiga unsur, yaitu file utama, indeks, dan buku nomor. Untuk menyimpan surat yang memerlukan map, diperlukan dua macam map, yaitu map campuran dan map individu. Map campuran berisi surat-surat dari dan kepada satu koresponden yang jumlahnya kurang dari 5, sehingga surat-surat yang ada dicampurkan dalam satu map dengan file abjad. Maksud indeks di sini adalah suatu alat bantu untuk mengetahui nomor file yang diberikan kepada sesuatu koresponden atau nama bila nomor bersangkutan tidak diketahui. Buku nomor adalah buku yang berisi nomor-nomor yang sudah dipergunakan sebagai nomor koresponden atau nama dalam file sistem nama. Jadi, apabila memberlakukan map individu dan campuran, koresponden yang jumlahnya sudah mencapai 5 berhak mempunyai nomor sendiri.
Yang ketiga adalah sistem geografis. Sistem geografis berhubungan dengan letak tempat atau lokasi. Sistem geografis atau wilayah adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Sistem ini akan lebih tepat digunakan untuk bank, asuransi, kurir, perusahaan pengembangan perumahan yang membuka lokasi perumahan berbagai lokasi, perusahaan distributor, instansi pemerintahan yang melayani masyarakat berdasarkan kewilayahan, kantor pajak yang menyimpan dokumen, kantor pajak yang menyimpan dokumen dari kantor wilayah, perusahaan multinasional, dan yang lainnya. Yang keempat adalah sistem tanggal. Sistem penyimpanan kronologi merupakan sistem penyimpanan yang didasarkan pada urutan waktu. Waktu di sini dapat dijabarkan sebagai tanggal, bulan, tahun, dekade, ataupun abjad. Sistem penyimpanan kronologi ini cukup banyak digunakan, akan tetapi kurang efektif apabila digunakan dalam mengelola dokumen yang banyak. Biasanya sistem ini digunakan dalam kantor kecil yang menggunakan pencatatan dokumen masuk dengan buku agenda. Yang kelima adalah sistem subjek. Sistem subjek ini adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen bersangkutan. Isi dokumen sering juga disebut perihal, pokok masalah, pokok surat, atau subjek. Sebab arsip tersebut berasal dari semua bagian atau unit kerja yang mempunyai subjek sendiri-sendiri dan pada penyimpanan sentral, semuanya bergabung menjadi satu sistem. Yang berikutnya, cara pengurusan surat menjadi arsip. Yang pertama adalah sistem agenda, yaitu sistem pengurusan surat yang menggunakan buku agenda sebagai sarana pencatatan surat masuk dan surat keluar secara kronologis sesuai dengan kedatangan surat masuk dan dikirimnya surat keluar. Buku agenda digunakan sebagai alat untuk penemuan kembali surat. Ciri sistem agenda yaitu pencatatan surat masuk dan keluar secara terpisah, penyimpanan surat masuk dan keluar yang saling terkait, tidak dalam satu berkas. Surat masuk disimpan secara terpisah dengan tindasan surat keluarnya. Dan hal terpenting untuk dimasukkan ke dalam buku agenda adalah nomor urut, bukan berdasarkan pokok masalah atau klasifikasi arsip. Penulisan nomor berlanjut dari buku yang lama kepada buku yang baru dalam 1 tahun. Keuntungannya, sistem agenda ini tidak menggunakan banyak sarana dan lebih efisien. Pencatatannya sederhana. Kelemahannya adalah sulit digunakan penyusutan arsip karena pencatatan surat masuk dan keluar dilakukan secara terpisah. Dilakukan pencarian surat yang cukup sulit dan sulit juga untuk dalam penyusutan. Yang kedua adalah sistem pola baru kearsipan atau sistem kartu kendali, yaitu sistem pengurusan surat yang menggunakan kartu kendali sebagai sarana pencatatan surat penting dan lembar pengantar sebagai sarana pencatatan surat biasa dan rahasia. Ciri sistem kartu kendali: 1. Ada perbedaan pencatatan untuk surat penting, biasa, dan surat rahasia. Penyimpanan surat masuk dan keluar yang saling terkait disimpan dalam satu berkas. Kartu kendali sebagai sarana pencatatan surat penting dibuat di rangkap 3. KK1 disimpan di bagian pencatatan sebagai pengganti buku agenda. KK2 disimpan di bagian penataan sebagai pengganti buku ekspedisi dan ditata berdasar kode klasifikasi. KK3 disimpan di unit pengolah. Keuntungan sistem kartu kendali yaitu yang pertama, penelusuran surat mudah dilakukan dan penyusutan arsip mudah dilakukan. Kelemahannya, kartu kendali berupa lembaran sehingga mudah hilang, dan apabila petugas tidak memahami isi informasi surat, maka pemberian klasifikasi surat menjadi tidak tepat. Yang terakhir adalah sistem tata naskah atau TAKA.
yaitu sistem pengelolaan surat yang menggunakan berbagai sarana pendukung seperti buku agenda surat masuk atau surat keluar, map taka, buku taka, buku indeks persoalan, lembar catatan, buku ekspedisi, kartu pemeriksaan peredaran taka, dan yang lainnya. Selanjutnya, pendisposisian surat. Pendisposisian surat ini berfungsi untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan sesuai dengan instruksi yang ada di dalamnya. Yang kedua, diperlukan formulir atau lembar disposisi. Apabila surat perlu dikoordinasi segera dengan pihak lain, dapat difotokopi dan diberi stempel disposisi. Selanjutnya adalah prosedur pengarsipan. Prosedur pengarsipan dibagi menjadi 5, yaitu pemeriksaan, mengindeks, memberi tanda, menyortir, dan menyimpan. Pemeriksaan. Sebelum sebuah dokumen disimpan secara tetap, maka harus dipastikan apakah dokumen tersebut sudah selesai diproses atau belum. Langkah ini adalah persiapan penyimpanan dokumen dengan cara memeriksa setiap lembar dokumen untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen-dokumen yang bersangkutan memang sudah siap untuk disimpan. Yang kedua adalah mengindeks. Setelah mendapatkan kepastian untuk menyimpan dokumen, maka langkah berikutnya adalah mengindeks. Mengindeks adalah pekerjaan menentukan pada nama apa atau subjek apa atau kata tangkap lainnya. Penentuan kata tangkap ini tergantung kepada sistem penyimpanan yang digunakan. Yang ketiga adalah memberi tanda. Setelah menentukan nama atau indeks yang tepat dengan sesuai penyimpanan sistemnya, maka dilakukan pemberian kode. Langkah ini lazim juga disebut dengan pengkodean. Dilakukan secara sederhana yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna mencolok pada kata tangkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. Yang keempat adalah menyortir. Untuk menghindari kesalahan peletakan yang dapat berakibat fatal, maka sebelumnya melakukan peletakan ke dalam tempat penyimpanan sebaiknya dilakukan pengelompokan dokumen berdasarkan indeks yang sudah ditentukan. Menyortir adalah mengelompokkan dokumen-dokumen untuk persiapan ke langkah terakhir yaitu penyimpanan. Langkah terakhir adalah menyimpan. Langkah terakhir ini menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang digunakan. Ada 5 sistem standar yang sering dipilih, salah satunya yaitu sistem abjad, tanggal, geografis, subjek, dan numerik. Langkah ini merupakan langkah terakhir atau final dalam prosedur penyimpanan dokumen, sehingga langkah ini harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Jangan sampai terjadi kesalahan peletakan yang dapat mengakibatkan hilangnya suatu dokumen. Bila terjadi kesalahan letak, maka semua langkah prosedur kearsipan dari awal sampai dengan tahap menyortir dapat dikatakan sia-sia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.